sih itu kok ya udah kenapa tenduk kok lemas banget kelihatannya sayang? Iya bu, aku dari 3 hari yang lalu tuh pusing, lemes, capek, juga mual juga bu. Wah, Dok, aku kecapean ibu. Nggak tahu bu, ibu dulu waktu hamil mas juga gitu nggak sih bu? Ya pusing mah, tapi ya wajar Dok, sampean lo 3 hari berturut-turut turun sembuh. Iya bu, nggak sembuh-sembuh, padahal aku juga demam kaget. Aku kok masih nggak sembuh, aku pikir kan demam mentah biasa bu, kayak ibu-ibu hamil yang lain. Aku juga lihat di internet, katanya biasa, nanti diminum obat sembuh. Aku kok nggak sembuh-sembuh tadi. Jangan sering minum obat lo Dok, tanpa resep dokter yang sampean lo lagi hamil muda. Ya udah, nanti sore ibu antar periksa ya Dok ya. Boleh deh bu. Ya udah, ayo Dek dalam dulu. Beberapa jam kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Sebentar, ibu tak nutup pintu dulu ya. Pagi Bu Bidan. Ibu, monggo silakan duduk dulu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ibu. Ini dengan ibu siapa nih? Dengan ibu Lola bu. Ibu, apakah bawa buku KIA Ibu? Oh dibawa bu. Saya pinjam lagi dulu Ibu. Iya bu. Ibu, dengan kehamilan pertamanya nih. Iya bu, kehamilan pertama. Usia kandungannya baru 7 minggu nih. Iya bu, usianya 7 minggu, cucu pertama bu. Apakah pada kehamilan ini Ibu mengalami keluhan Bu? Iya bu, saya kesini karena saya mengalami pusing, lemas, capek, dada saya juga sedikit sesak bu. Iya Bu, tadi pas waktu aku minyak dalam Bu, wajahnya pucat sekali. Ya lemas gitu loh Bu. Ibu Lola mengalami hal seperti itu sejak kapan ya Bu? Sejak 3 hari yang lalu bu. Kenapa baru sekarang Bu biasanya? Waktu itu saya pikir cuma capek sama pusing biasa bu, karena kecapean mungkin gitu, jadi nggak saya periksa. Terus semakin kesini saya makin kok nggak sembuh gitu. Terus tadi saya baru jujur ke mertua saya, terus sama mertua diajak ke sini bu. Gitu Bu. Iya Bu, soalnya saya takut kalau ada apa-apa. Gitu. Kalau begitu saya periksa terlebih dahulu nih Bu. Iya nak, diberi dulu sama ibu. Untuk itu Bu. Bu, ini saya tunjukkan dia hasil HB Ibu rendah. Iya bu. Setelah pemeriksaan, Tadi duduk dulu Ibu. gimana Dok tadi periksa sama bidannya? Sudah bu. Jadi gimana Bu Bidan keadaan menantu saya ini Bu Bidan? Kalau begini Ibu, Ibu Lola untuk hasil pemeriksaannya nih itu normal, seperti tensi 120/80 dan nadinya juga normal Bu, 80. Tetapi untuk banyak darah HB-nya Ibu itu kurang Bu, yaitu dengan hasil 10 Ibu, seharusnya itu 12. Kemudian apabila diperiksa itu Ibu Lola mengalami anemia ringan Bu. Oh jadi seperti itu ya Bu Bidan. Jadi menantu saya terkena anemia ringan. Untuk bahaya anemia ringan apa ya Bu Bidan? Kalau untuk bahaya anemia
itu pada ibu bisa menyebabkan kekurangan gizi pada janinnya ibu. Karena kan apabila ibu melakukan sesuatu, maka makanan itu juga dimakan oleh bayinya. Jadi ibu harus menjaga makanan apa yang akan dimasukkan ke mulut ibu. Kemudian untuk bahaya anemia sendiri apabila terus ketika persalinan bisa menyebabkan perdarahan, kemudian kontraksi yang tidak kuat serta menyebabkan cepat lelah gitu ibu. Jadi bisa mempersulit persalinan bu. Serem ya Nduk ya ternyata. Terus Iya bu, aku takut. iya, terus cara mengatasi anemianya gimana ya Bu? Gitu, atau mencegah gitu biar tidak menjadi berat anemia berat gitu. Gini bu, ibu Lola diharuskan untuk memakan makanan yang bergizi, terutama untuk memperbaiki gizinya agar normal ibu, seperti makan bayam, terus kemudian brokoli, buah-buahan, kemudian untuk daging dan protein seperti telur, kemudian ikan itu juga penting bu. Kemudian juga banyak minum air ibu, Iya serta bu. menambah meminum tablet tambah darah bu. Maka ibu sudah meminumnya setiap teratur. Tidak bu, soalnya saya pikir itu tidak penting, jadi saya nggak pernah minum. Awalnya saya cuma lupa gitu kan bu, terus nggak penting, nggak tak minum gitu bu. Tablet tambah darah itu penting ibu untuk kesehatan ibu seperti ini. Jadi ibu Lola harus meminum setiap teratur. Jadi salah satu penyebabnya itu ya bu ya, saya nggak minum tablet tambah darah. Bu. Oh iya Bu Ida, saya mau tanya Bu Ida. Menantu saya kan hamil anak pertama ya Bu ya. Terus ini hamilnya kan masih muda. Ada gak Bu Ida bayi hamil muda itu Bu Ida? Ada bu. Tanda bahaya pada kehamilan ibu Lola itu seperti muntah secara berlebihan ibu, kemudian pusing yang tidak berkunjung selesai, kemudian mengalami perdarahan lembab-lembabnya, kemudian merasa cepat capek ibu. Jadi ibu Lola harus beristirahat secara teratur ibu, sesuai dengan aktivitas yang ibu lakukan. Nah, aktivitasnya juga tidak boleh yang terlalu berat ibu. Kemudian apabila mengalami tanda bahaya seperti itu, ibu Lola bisa dianjurkan untuk segera mungkin pergi ke tempat kesehatan ibu untuk mendapatkan pengobatan yang baik agar penyakitnya cepat selesai gitu. Oh jadi begitu ya Bu Ida. Jadi gitu Bu. Jangan kerjain itu yang berat-berat. Nanti minta tolong ke ibu aja, nanti ibu bantu. Kan nggak enak sama-sama bu. Ya nggak apa-apa dulu. Ya udah. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada bu. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingin tanya pada bulan ibu. Kalau untuk meningkatkan HP tadi, ibu Lola seperti bagaimana ya? Saya harus banyak makan sayur, seperti bayam, terus brokoli. Saya juga harus makan seperti daging, kuning telur, ikan, seperti itu bu. Saya juga harus tidak boleh lupa minum obat tambah darah bu. Kalau baik seperti itu. Oh iya Bu Lola, untuk kehamilan pada hamil muda ini, Ibu Lola dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ibu untuk mengontrol dan mengetahui kesehatan ibu serta janin ibu. Nah gitu Bu. Nanti kalau bisa, kalau suamimu gak bisa nganter, bilang ibu aja, nanti tak anterin ya. Iya bu. Ya sudah, makasih ya Bu Ida. Gimana Bu? Ada yang tanyakan lagi nggak? Nggak ada bu. Ya udah, kita pamit ya sama Bu Ida.
izin pamit dulu ya Bu Bidan. Baik Bu Bidan, Assalamualaikum. Terima kasih. Mari Bu.